Allah yang benar itu Bapa. Itu Yohanes 17 ayat benar. Yesus Kristus Allah yang benar itu 1 Yohanes 5 ayat 20. Jadi Bapak kiasan tadi akan tanya begini, saya akan menyiapkan, kita ingin tahu nih apakah benar untuk Yesus. Kita berempat untuk Hizkia. Di sinilah kita akan menemukan titik temu mana sih yang benar. Jadi dari bapak-bapak atau dari kami kan gitu. Jadi kita mau mengupas tuntas. Ya. Saya akan bertanya kepada Pak Hendy atau Pak. Salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua orang. Dan sesuai kitab Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Buat para sahabat pencari kebenaran, mari kita dengarkan cuplikan video berikut ini. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati. Orang anak telah lahir, seorang S-nya huruf kecil, telah gelar Bapa yang kekal, cuman atu-atunya ada di sini. Satu-satunya Bapa kekal cuman ada di sini. Perjanjian Lama hanya menulis 2 kata Bapa, yang satu di sini, satu lagi Yesaya 63 ayat 16. Itu Engkaulah Bapa kami, namamu adalah penebus kami sejak dari semula, dahulu kala. Jadi Bapa di dalam perjanjian lama hanya ada 2, satu di Yesaya 9 ayat 5 disebut Bapa kekal, dan di Yesaya 63 ayat 16. Oke, let's we learn about Isaiah ya. Kita belajar Isaiah 9 ayat 5. 1. Sosoknya ditulis pakai huruf kecil. Seorang anak, seorang putra, namanya disebutkan melalui ayat-ayat. Semua huruf kecil, karena ini nubuatan, semua huruf kecil. Contoh lain misalnya di dalam Yesaya 7 ayat 14. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, ini juga huruf kecil. Nanti disebut Immanuel. Ya, namanya nubuatan pasti ditulis pakai huruf-huruf kecil. Di kitab Wahyu juga ada nubuatan, ya. Ditulis pakai huruf kecil juga. Raja Yesus, anak domba sebagai raja di kitab Wahyu juga ditulis pakai huruf kecil. Nanti setelah di kerajaan 1000 tahun Zakaria 14 ayat 9 barulah R-nya huruf besar. Ya. Jadi nubuatan itu huruf kecil, nanti sudah terjadi huruf besar. Terus udah itu nomor 2 mana tadi ya? Gelar huruf besar. Gelarnya yaitu penasehat, P-nya huruf besar, ajaib, A-nya huruf besar. Allah perkasa, A-nya huruf besar, P-nya huruf besar. Bapa yang kekal sama Raja Damai, ya. Contoh lain Yesaya 7:14, dia Immanuel, ini D-nya juga huruf besar, I-nya juga huruf besar. Poin ketiga, nubuatan ketika sudah digenapi, sosok dan gelarnya pakai huruf besar. Waktu nubuatan masih huruf kecil, ya. Ketika sudah digenapi pakai huruf besar, ya. Begini mana tadi ya? Lukas 2 ayat 11. Oke, Lukas mana. Yesaya 9 salah. Kalau sudah digenapi pakai huruf besar. Lukas 2 ayat 48, kata Maria kepada Yesus, Yesus remaja. Nak, mengapa engkau, E-nya pakai huruf besar? Ini sudah digenapi ya. Berbuat demikian terhadap kami, Bapamu, mu, M huruf besar. Dan aku cemas mencari engkau. Jadi kalau setelah jadi itu jadi huruf besar. Nomor 4, nubuatan yang pasti terjadi memakai kata telah, memakai kata sudah. Artinya itu nubuatan pasti terjadi. Contoh Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak telah padahal belum. Seorang putra telah padahal belum, ya. Contoh lain Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Padahal waktu lahir masih anak laki-laki, belum Kristus, belum Tuhan, belum juru selamat. Wahyu 11 ayat 17. Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. R huruf kecil. Padahal ini belum terjadi, baru akan terjadi di dalam kerajaan 1000 tahun. Nanti R-nya huruf besar.
Nah, sebagian Yesaya 9 ayat 5 sudah dipenuhi. Sebagian sudah dipenuhi. Apa yang sudah dipenuhi? Telah lahir sudah dipenuhi. Itu 2021 tahun yang lalu, namanya Yesus. Kemudian penasihat ajaib. Penasihat ajaib adalah Roh Kudus, sudah dipenuhi. Yesus sekarang di surga adalah Roh Kudus itu. Kisah 16 Kisah 16 ayat 6 itu Roh Kudus, ayat 7 Roh Yesus. Yesus 7 kali mengatakan aku roh di dalam Wahyu pasal 2 ayat 7, ayat 11, ayat 17, ayat 22. Wahyu pasal 3 ayat 6, ayat 13, ayat 22. Tadi ayat 29. Oke, jadi penasihat ajaib sudah digenapi. Allah yang perkasa sudah digenapi, yaitu Yesus berkata, I am the Almighty God, yaitu aku Allah Maha Kuasa. Sudah digenapi di dalam Revelation 1 ayat 8, Wahyu pasal 1 ayat 8. Yesus sudah berkata, aku adalah Maha Kuasa. Kemudian Bapa yang kekal sudah digenapi, yaitu Alfa Omega. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6. Jadi yang sudah digenapi 4 ya, telah lahir, penasihat ajaib, Allah perkasa, kemudian Bapa yang kekal. Yang belum digenapi di dalam Yesaya 9 ayat 5 adalah lambang pemerintahan di atas bahunya dan dia sebagai Raja Damai. Belum digenapi sekarang. Oke, Yesus sudah Raja Damai di surga, tetapi secara de jure ya Pak. De facto baru nanti di dalam kerajaan 1000 tahun dia sebagai raja dan pemerintahan ada di atas baunya. 2 belum digenapi, 4 sudah. Ya, kalau kita membaca Yesaya 9 ayat 5 terus bawahnya ayat 6, yang belum digenapi yang sekarang masih kita tunggu adalah pemerintahan ada di atas baunya dan sebagai Raja Damai. Secara de facto nanti di dalam kerajaan 1000 tahun. Itu inti Yesaya 9 ayat 5. Ya, ini untuk siapa? 100% Yesus. Tidak ada itu namanya untuk Hizkia, untuk siapa, tidak ada. Ya, 100% ini untuk Yesus. 4 sudah digenapi, 2 akan digenapi. Yaitu pemerintahan ada di atasnya dan Raja Damai. Itu saja penjelasan padat, singkat dan very clear, Pak Ustadz, very clear Pak Ustadz. Itu saja yang ingin saya sampaikan dari saya itu. Pak Pratangsa kalau mau menambahkan silakan. Mohon maaf, dipencet dulu. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat malam untuk Bapak-bapak Ibu semua. Di sini kami cuma menambahkan sedikit. Karena Yesaya 9 ayat 5 itu kan nubuatan Nabi Yesaya ya. Itu nanti apa yang dikatakan atau disampaikan Nabi Yesaya itu pasti semua tergenapi. Karena apa? Bapa yang kekal sudah digenapi, yaitu Alfa Omega. Raja Damai belum, nanti waktu kerajaan 1000 tahun. Yang tadi sudah disampaikan Pak Pendeta Henry. Untuk selanjutnya itu nanti kalau mengembang dari cerita ini, nubuatan ini, nanti Allah juga dibentuk. Itu Yesaya 43 ayat 10 menjadi manusia. Itu sebetulnya kronologi dari Yesaya 9 ayat 5 itu cerita tentang Yesus semua, dari kitab Keluaran ayat 6, Keluaran 6 ayat 2 itu waktu Abraham, Ishak, Yakub itu Allah menyatakan diri itu yang Maha Kuasa. Itu sebetulnya sudah ada rentetannya sampai kitab Wahyu, yang Maha Kuasa itu Yesus Kristus. Itu Wahyu 1 ayat 8. Terus Allah yang benar waktu zaman Musa ya itu kan TUHN huruf besar semua. Itu Yeremia 10 ayat 10. Ya itu kan
Tuhan huruf besar semua itu Tuhan yang benar, Allah yang benar. Itu kalau di itu YHWH ya. Setelah Allah itu dibentuk itu di Yesaya 43 ayat 10 itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi waktu Yesus lahir yang tadi sudah disampaikan Pak Pendeta, itu nanti Yesus memanggil Allahnya itu Bapa. Jadi Bapa waktu Yesus jadi manusia, Yesus pun sujud pada Bapa. Bapa itu kiasannya Yesus. Yang di surga itu Yohanes 16 ayat 25. Lah waktu Yesus jadi manusia, Allah yang benar itu Bapa. Itu Yohanes 17 ayat 3. Nah, setelah Yesus mati, bangkit, itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu Kisah Rasul 2 ayat 36. Setelah Yesus bangkit, itu bisa naik turun surga. Yang disebut manusia Allah itu ya waktu Yesus bangkit naik ke surga 40 hari menampakkan diri pada 17 kali kalau katanya. Setelah itu Yesus naik ke surga full, yaitu Yesus yaitu Allah yang benar, Yesus Kristus Allah yang benar, itu 1 Yohanes 5 ayat 20. Jadi Bapa kiasan tadi yang waktu Yesus jadi manusia itu sudah tidak ada lagi. Jadi sekarang kita hidup di zaman Yesus sudah naik ke surga, Allah yang benar itu satu-satunya ya Yesus Kristus, itu di Wahyu 4 ayat 2. Dan waktu nanti Yesus yang disembah, satu-satunya Allah yang disembah sekarang itu Yesus Kristus, itu Roma 16 ayat 27 kelihatannya. Ya. Lah, ya itu ceritanya dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ya Allah yang benar itu sebetulnya ya Yesus Kristus, karena dari bentuk yang Maha Kuasa sudah digenapi di Wahyu 1 ayat 8. Terus urutannya Yesus Allah dibentuk menjadi manusia untuk selama-lamanya, nggak ada lagi Allah dibentuk jadi manusia lah. Ini sudah digenapi lah, Allah yang benar waktu Yesus jadi manusia, Allah yang benar adalah Bapa, yaitu Bapa kiasannya Yesus sendiri di surga. Itu Yohanes 16 ayat 25. Nah, sekarang Yesus sudah naik ke surga, kita hidup di dalam Yesus ini sudah naik ke surga, ya disebut Allah yang benar itu Yesus Kristus, ya 1 Yohanes 5 ayat 20. Nah, Yesus sendiri sudah ngomong di kitab Wahyu ayat 20 pasal 21 ayat 7, aku ini Allah. Ya, jadi sudah memutlakkan dirinya bahwa aku ini Allah. Dan itu roh Yesus. Jadi Allah yang benar sekarang itu ya Yesus Kristus. Kiranya cukup ini dulu Pak Moderator. Terima kasih. Memberikan gambaran bahwa dalam aksara Ibrani teks aslinya itu tidak ada huruf besar. Dan saya akan tanya begini, saya akan menyiapkan, kita ingin tahu nih apakah benar untuk Yesus. Kita berempat untuk Hizkia. Disinilah kita akan menemukan titik temu mana sih yang benar. Jadi dari bapak-bapak atau dari kami kan gitu. Jadi kita mau mengupas tuntas. Waktu Yesus jadi manusia, Allah yang benar itu Bapa. Itu Yohanes 17. Salam damai dalam satu Tuhan. Untuk menambahkan dari penjelasan Bapak Pendeta Henry Tan dan juga Bapak Pendeta temannya tadi, mari kita baca dalam kitab Wahyu
21 ayat 9 sampai 11. Yerusalem yang baru, jadi ada hubungannya dengan Yerusalem. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba." Jadi anak domba yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus. Lalu di mana roh? Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Kemudian kita lanjutkan Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia yang dimaksud di sini adalah Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nama di atas segala nama yang dimaksud di sini adalah nama Tuhan. Karena hanya nama Tuhanlah yang tidak ada lagi di atasnya. Jadi Yesus itu adalah nama Tuhan. Nama satu-satunya Allah yang benar, yaitu nama Bapa, yang artinya sumber dari semua yang ada. Mari kita buktikan lewat kitab Injil Yohanes. Kemudian Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi, kalau kita mau hidup kekal, kita harus mengenal bahwa Bapa itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada yang lain. Dan kita harus mengenal Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapa itu. Kenapa kita harus mengenal Yesus yang telah diutus itu? Karena dia adalah firman atau suara Bapa itu sendiri. Dan namanya adalah nama Allah Bapa itu sendiri. Mari kita baca Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Mereka yang dimaksud di sini adalah murid-murid Yesus. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi nama Yesus itu adalah nama Allah Bapa yang telah diberikan kepadanya. Kemudian Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku.
Nama Bapa yang diberikan kepada Yesus. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Salah selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi ini Yesus Anak mengatakan kepada Yesus Bapa, namamu yang telah kau berikan kepadaku. Jadi nama Yesus Anak itu adalah nama Yesus Bapa yang telah diberikan kepadanya. Jadi kalau orang Kristen menyembah Tuhan Yesus adalah telah menyembah Allah yang benar, yaitu Bapa. Karena nama Allah Bapa itu adalah Yesus yang diberikan kepada Yesus yang adalah suaranya dan rohnya yang menjadi manusia. Jadi Allah Bapa dan suaranya dan rohnya adalah satu. Itulah sebabnya dalam Yohanes 17 ayat 10, Yesus Anak mengatakan kepada Yesus Bapa, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Jadi Yesus mengakui bahwa milik Bapa itu adalah miliknya. Karena mereka adalah satu, dan nama mereka juga adalah satu. Itulah sebabnya Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya artinya adalah kekal. Jadi Yesus itu adalah kekal karena dia adalah Allah. Karena selain Allah tidak ada yang kekal. Kemudian dalam Ibrani 9 ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi roh Kristus itu adalah roh yang kekal. Roh Allah. Dan dia adalah Allah. Itulah sebabnya dia kekal. Karena yang kekal tadi hanya adalah Allah itu sendiri. Tidak ada yang lain. Jadi roh Allah dan suara Allah adalah Allah dan kekal. Jadi kalau kita tidak mengenal bahwa Yesus itu adalah roh Allah dan suara Allah dan yang kekal, kita akan mati dalam dosa kita. Kita lanjutkan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman yang dimaksud di sini adalah suara Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi, tanpa Yesus yang menjadi manusia itu, yang adalah firman Allah itu, tidak ada sesuatu pun yang jadi dari semua yang telah dijadikan. Karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia
tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 3 ayat 35-36. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes 3 ayat 35-36. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dalam Yohanes 17 ayat 6, Yesus berkata, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Bapa itu artinya sumber dari semua yang ada. Kemudian Yohanes 8 ayat 19. Maka kata mereka kepadanya, Di manakah Bapamu? Jawab Yesus, Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Jadi kalau kita mengenal Yesus yang telah menjadi manusia itu, pasti kita mengenal Bapa. Allah Bapa yang adalah sumber dari semua yang ada itu. Karena mereka adalah satu. Kemudian dalam Yohanes 8 ayat 24, Yesus berkata, Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi kalau kita tidak percaya bahwa Yesus anak adalah Yesus Bapa, kita akan mati dalam dosa kita. Karena kita tidak percaya kepada satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa yang telah memberikan namanya kepada Yesus anak yang telah menjadi manusia itu. Karena Yesus adalah satu-satunya Allah, Tuhan yang benar, Tuhan semua orang. Tidak ada yang lain selain daripada Dia. Dan sesuai Kisah Para Rasul 10 ayat 36, Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Dan dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Inilah kunci hidup kekal itu, bahwa kita mengenal bahwa Yesus anak dan Yesus Bapa itu adalah satu. Kemudian dalam Yohanes 14 ayat 10, Yesus berkata, Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi, Yesus anak melakukan semua yang dilakukannya adalah yang dilakukan Yesus Bapa. Yesus Bapa lah yang berdiam di dalam tubuh Yesus anak yang menjadi manusia itu untuk melakukan pekerjaannya. Itulah sebabnya kalau kita tidak percaya kepada Dia, sama saja juga kita tidak percaya kepada Yesus Bapa yang adalah Allah sumber dari semua yang ada. Maka kita akan mati dalam dosa kita. Yohanes 11 ayat 25-27. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah firman atau suara Allah, yaitu Yesus. Jadi semua orang yang mencari kebenaran pasti akan menemukan Yesus, karena Dia adalah kebenaran itu. Dan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Inilah pesan Yesus kepada murid-muridnya yang akan dipastikan masuk surga. Matius 5 ayat 11-12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya dan kepadamu dipitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi murid Yesus itu mungkin akan dianiaya. Mungkin mereka akan dikucilkan. Tetapi demi Yesus tidak apa-apa. Karena mereka tahu mereka pasti akan masuk surga. Meskipun mereka di dunia ini menderita, tetapi mereka akan bersuka cita dengan penuh kebahagiaan di dalam surga. Sama seperti nabi-nabi yang telah dianiaya oleh karena Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan. Mereka juga akan bersuka cita bersama Tuhan di surga. Jadi jangan berkecil hati buat saudara-saudariku yang telah mengikuti Yesus. Jangan kecewa walaupun kita kadang-kadang dikucilkan, dibenci oleh banyak orang, dimusuhi oleh teman-teman kita, dijauhkan dari perkumpulan-perkumpulan. Kita tidak perlu kecewa karena Tuhan telah menjamin kita akan masuk surga. Jadi kita tidak akan mungkin ditentukan di sebelah kiri, tetapi adalah di sebelah kanan. Karena kita adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Karena Bapa kitalah pemilik kerajaan surga itu, dan kitalah ahli-ahli warisnya. Siapakah yang akan menganiaya dan memfitnah pengikut-pengikut Yesus? Mari kita lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi orang-orang inilah yang akan memfitnah dan menganiaya orang-orang Kristen. Dan mereka inilah yang akan ditempatkan di sebelah kiri, yaitu yang akan dilempar ke dalam api neraka. Jadi waspadalah agar tidak tergolong menjadi orang-orang ini. Selagi masih ada kesempatan, bertobatlah, karena hidup adalah kesempatan untuk bertobat. Dan setelah kita wafat, tidak ada lagi kesempatan itu. Dan kesempatan itu sudah tertutup. Inilah sebabnya Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Supaya seluruh dunia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Supaya semua bisa selamat. Jadi orang Kristen tidak butuh lagi kitab-kitab lain untuk bisa mengenal Tuhan. Cukup Alkitab saja. Salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua orang. Kita bisa baca
sesuai dengan Kisah Para Rasul 10 ayat 36